Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 86-90. Bab 86. Mendengar kata-kata Tuan Qian, Pan Yan ragu-ragu sejenak, tapi tetap berdiri. Pan Yan, kamu bilang ingin memanggil polisi. Qian Xingguo memandang Pan Yan dengan ekspresi agak malu. Qian Xingguo tahu bahwa Pan Yan punya pacar dengan latar belakang yang kuat, dan dia mengandalkan pacar ini untuk mengamuk di perusahaan, dan tidak ada yang berani mengendalikannya. Qian Xingguo juga sudah lama tidak menyukainya, tapi dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Tuan Qian, Anda tidak dapat menyalahkan saya dalam masalah ini. Saya baru saja meminta Xie Ming ini untuk membuktikan identitasnya, tetapi dia tidak membuktikan identitasnya, dan bahwa Fendi Zanders jelas adalah orang miskin yang biasanya mencari nafkah dengan mengantarkan makanan. Apakah menurutmu dia seperti apakah seseorang yang mampu membeli villa kita di sini, dan bahkan jika Xie Ming benar-benar manajer bank, menurutku pasti ada yang aneh dalam masalah ini. Bahkan setelah mengetahui bahwa Xie Ming adalah manajer bank Huaxia, Pan Yan masih meraih Fendi Zanders dan berkata tanpa henti. Bagaimana kamu tahu Tuan Zanders tidak punya uang? Saat ini, Liu Chenwei berteriak keras dengan mata berair besar. Apakah kamu melihat betapa miskinnya dia? Apakah dia terlihat seperti orang kaya? Pan Yan menjawab dengan mulut melengkung. Oke, kalian berdua berhenti berdebat. Qian Xingguo memarahi dengan wajah muram, dan kemudian berkata, tidak apa-apa, bukankah manajer Xie baru saja mengirimkan cek? Saya akan meminta orang keuangan untuk memeriksanya untuk melihat apakah cek itu asli atau tidak. Titik. Maka semuanya akan menjadi jelas. Setelah mendengar ini, Pan Yan segera mengambil cek itu dari tanah, menyerahkannya kepada Qian Xingguo, dan berkata dengan lembut, Tuan Qian, ini ceknya. Beraninya kamu melempar cek itu ke tanah. Jika cek itu asli, apakah kamu mampu membelinya? Qian Xingguo menanyai Pan Yan dengan ekspresi marah. Tuan Qian, jangan khawatir, cek ini pasti palsu. Sekarang saya bertanya-tanya apakah Xie Ming dipanggil oleh Fendi Zanders untuk membantunya bertindak. Pan Yan menjawab dengan percaya diri. Dan Xie Ming memandang Pan Yan dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Karena dia benar-benar tidak mengerti mengapa Pan Yan begitu yakin bahwa Fendi Zanders tidak mampu membayar uangnya. Apakah itu benar atau tidak, saya akan memberitahu penilai keuangan. Setelah Qian Xingguo selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Beberapa menit kemudian, seorang wanita cantik tampan berkacamata berlari turun dari dalam. Tuan Qian, apa yang kamu inginkan dariku? Si cantik lembut bertanya pada Qian Xingguo dengan lembut. Xiao Wang, bisakah kamu membantuku memeriksa apakah cek ini asli? Qian Xingguo menyerahkan cek itu kepada si cantik tampan. Setelah menerima cek tersebut, wanita cantik yang lembut memeriksanya dengan sangat hati-hati, dan sesekali mengeluarkan ponselnya untuk berkonsultasi. Beberapa menit kemudian, wanita cantik yang lembut mengembalikan cek tersebut kepada Qian Xingguo dengan hati-hati, dan kemudian berkata dengan lembut, Tuan. Ini sudah berlaku, dan jumlah yang sesuai dapat ditukar kapan saja. Anda tahu, ini cek senilai 50 juta. Baru saja, dia dilempar ke tanah oleh Pan Yan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika bukan karena kemunculannya yang tepat waktu, sesuatu yang besar mungkin terjadi hari ini. Setelah mendengar perkataan wanita cantik itu, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi kaget, membuka mulut lebar-lebar, dan melihat pemandangan ini dengan bodoh. Siapa yang menyangka bahwa Fendi Zanders, yang tampak seperti orang brengsek di depannya, ternyata bisa menghasilkan 50 juta sekaligus. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bukankah Fendi Zanders adalah orang miskin yang mengantarkan makanan? Bagaimana dia bisa mendapatkan 50 juta? Pada saat ini, Sue Yurou bahkan berpikir bahwa dia sedang bermimpi, dan mencubit dirinya sendiri dengan keras, tetapi rasa sakit yang jelas memberitahunya bahwa ini bukanlah mimpi. Di sisi lain, Fendi Zanders tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Karena Fendi Zanders tahu bahwa ceknya asli, tidak peduli siapa yang memeriksanya, itu asli. Bagaimana cek ini bisa nyata? Xiao Wang, apakah kamu melakukan kesalahan? Pan Yan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Manajer Pan, jangan khawatir, saya tidak akan pernah melakukan kesalahan. Jika Anda tidak percaya, saya dapat membawa cek ini ke Bank Huaxia dan menanyakannya sekarang. Keuangan Xiao Wang berkata kepada Pan Yan dengan ekspresi serius. Anda tidak perlu pergi ke bank, saya manajer rekening Bank Huaxia, dan saya dapat membuktikan bahwa cek ini asli. Xie Ming berkata dengan wajah kosong. Pan Yan benar-benar pingsan setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Wang dan Xie Ming. Dia tidak pernah membayangkan cek ini nyata. Namun saat ini, Fendi Zanders bangkit perlahan, berjalan perlahan di depan Pan Yan, dan berkata dengan lembut kepada Pan Yan, apakah kamu masih ingat taruhan kita sebelumnya? Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, Pan Yan memasang ekspresi yang sangat buruk di wajahnya, karena dia tahu bahwa Fendi Zanders akan membuatnya mengundurkan diri secara sukarela.
Pekerjaan ini sebenarnya tidak terlalu penting bagi Pan Yan, lagi pula dia sudah memiliki pacar generasi kedua yang kaya dengan latar belakang yang kuat, namun dia merasa jika dia benar-benar mengundurkan diri seperti ini sekarang, itu akan sangat memalukan. Dan bahkan saat ini, Pan Yan masih menolak untuk percaya bahwa cek Fendi Zanders itu asli. Karena dia benar-benar tidak mengerti kenapa orang yang mengantarkan makanan punya uang sebanyak itu. Dan Sue Yurou tercengang saat ini, dia membuka mulutnya dan tidak bisa berkata-kata. Tadi malam di Yesi Bar, Winda Chen dan yang lainnya dengan jelas mengatakan bahwa Fendi Zanders adalah orang malang yang mengantarkan makanan, dan setelah kembali ke asrama, Su Xiaoxuan juga mengaku kepada Sue Yurou bahwa dia juga tahu bahwa Fendi Zanders adalah seorang pengantar makanan. Menghadapi ejekan banyak orang, Fendi Zanders tidak pernah membantah, yang juga menunjukkan dari sisi bahwa Fendi Zanders adalah hantu yang malang. Tapi sekarang mengapa Fendi Zanders bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli villa sekaligus? Mungkinkah Fendi Zanders menghemat lebih dari 50 juta orang dengan mengantarkan makanan? Berapa banyak takeaways yang harus Anda sampaikan? Sue Yurou menatap Fendi Zanders dengan matanya yang indah, tatapannya sangat rumit. Pan Yan, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa selama Tuan Zanders dapat membeli villa ini, kamu akan mengundurkan diri secara sukarela? Sekarang Tuan Zanders telah membeli villa tersebut, tunggu apa lagi? Tentu saja, Liu Chenwei tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Pan Yan, dan buru-buru melangkah maju dan berkata dengan dominan. Mundur. Kenapa kamu memintaku mengundurkan diri? Aku tidak percaya cek ini asli. Pan Yan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Pan Yan, Xiao Wang dan manajer Xie telah memastikan bahwa cek ini baik-baik saja, apa yang masih kalian perdebatkan di sini? Qian Xingguo bertanya dengan marah. Tuan Qian, saya. Siapa Anda? Bahkan jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri hari ini, saya akan memecat Anda, dan Anda tidak akan bisa pergi bekerja mulai besok. Sebelum Pan Yan selesai berbicara, Qian Xingguo melakukan gerakan halus dan langsung menembak Pan Yan. Sebenarnya Qian Xingguo sudah lama tidak menyukai Pan Yan, namun karena latar belakang pacar Pan Yan, Qian Xingguo tidak berani melakukan apapun pada Pan Yan. Tetapi pada saat ini, Qian Xingguo dapat merasakan bahwa latar belakang pemuda di depannya tidaklah sederhana. Untuk seseorang yang dengan santainya dapat membeli villa senilai 50 juta, dan membiarkan manajer Xie dari Bank Huaxia mengirimkan uangnya secara langsung, berapa besar pengaruhnya? Menghadapi generasi kedua yang super kaya, Qian Xingguo tentu saja ingin menyenangkannya, dan dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Pan Yan. Bab 87. Setelah Pan Yan mendengar kata-kata Qian Xingguo, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi kaku. Dia menatap dan berteriak, Tuan Qian, apa yang Anda bicarakan? Anda ingin memecat saya? Apakah Anda sudah meminta pendapat ketua? Saya tidak tahu apa yang dipikirkan ketua, tetapi Anda menyebabkan kekacauan besar hari ini. Anda baru saja hampir mengirim Tuan Zanders dan manajer Xie ke kantor polisi. Ini saja sudah cukup bagi saya untuk memecat Anda. Qian Xingguo sepertinya sudah menduga bahwa Liu Chenwei akan menggunakan hubungan di atas untuk mengancamnya, jadi dia menjawab dengan nada yang sangat tenang. Mendengar ini, sedikit keputusasaan muncul di mata Pan Yan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qian Xingguo akan begitu kejam dan mengabaikan hubungannya di perusahaan. Saat ini, Sue Yurou juga sangat menyesal di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka Pan Yan akan membayar harga setinggi itu hanya karena kata-katanya sendiri. Anda harus tahu berapa banyak tempat tidur pria yang ditiduri Pan Yan agar bisa menjadi seperti sekarang ini, dan berapa banyak usaha yang dia habiskan sebelum menjadi manajer departemen penjualan villa. Tapi sekarang, hanya karena dia menyinggung Fendi Zanders, seorang brengsek, dan akan dipecat oleh Qian Xingguo, Pan Yan sangat tidak mau. Qian Xingguo, tahukah kamu siapa pacarku? Jika kamu berani memecatku hari ini, aku pasti akan membiarkanmu pergi kemana-mana. Pan Yan berteriak secara emosional. Aku tidak peduli siapa pacarmu, meskipun Kaisar ada di sini hari ini, aku akan memecatmu. Qian Xingguo meraung dengan suara rendah. Faktanya, Qian Xingguo juga mengetahui bahwa alasan manajemen senior perusahaan membantu Pan Yan adalah karena wajah pacar Pan Yan. Namun nyatanya, Qian Xingguo tidak mengetahui siapa pacar Pan Yan. Tuan Qian, kenapa kamu begitu marah hari ini? Demi aku, beri pacarku kesempatan lagi. Pada saat ini, seorang pria muda berpenampilan feminin berjas putih masuk sambil tersenyum. Setelah mendengar suara itu, semua orang menoleh untuk melihat posisi pemuda itu. Fendi Zanders juga melihat ke arah pemuda itu, dan menemukan bahwa dia tidak mengenal orang ini, tetapi entah bagaimana merasa bahwa pemuda ini tampak familiar. Sayang, kamu di sini. Jika kamu tidak datang lagi, aku akan membiarkan orang-orang ini menggangguku sampai mati. Ketika Pan Yan melihat pemuda itu, dia langsung menjadi centil, dan bergegas menghampiri pemuda itu untuk mencurahkan kepahitannya.
Pada saat ini, ketika Sue Yuro melihat pemuda ini, dia akhirnya menghela nafas lega, karena dia tahu bahwa pacar sepupunya memiliki latar belakang yang luar biasa, jadi Fendi Sanders, Qian Xingguo dan yang lainnya seharusnya tidak dapat melakukan apapun pada Pan Yan. Hari ini, Diaosi adalah Diaosi, jadi bagaimana jika kamu punya uang? Memikirkan hal ini, Sue Yuro melihat posisi Fendi Sanders lagi. Di matanya, Fendi Sanders tetap miskin meski punya uang. Dalam masyarakat saat ini, Anda tidak bisa melakukan apapun yang Anda inginkan jika Anda punya uang. Selain uang, yang lebih penting adalah memiliki koneksi. Tuan Qian, apa yang terjadi? Pacar Pan Yan melangkah maju dan bertanya dengan lembut pada Qian Xingguo. Susao, kenapa kamu ada di sini? Qian Xingguo menjawab dengan gemetar. Dari ekspresi wajah Qian Xingguo terlihat bahwa identitas pacar Pan Yan memang tidak sederhana. Pacar saya baru saja mengirimi saya pesan WeChat, mengatakan bahwa seseorang menindasnya, jadi saya datang ke sini. Susao mengulurkan tangannya untuk melingkari pinggang ramping Pan Yan sambil berbicara, dan Pan Yan juga memanfaatkan kesempatan itu dan berbaring di pelukan pemuda itu, berpura-pura menjadi sangat manis dan menyedihkan. Susao, baru saja manajer Pan mengalami beberapa konflik kecil dengan pelanggan dari departemen penjualan kami, dan saya sedang menanganinya sekarang. Qian Xingguo berkata sambil tersenyum. Beberapa konflik kecil. Susao menoleh dan menatap Fendi Sanders, Xie Ming dan yang lainnya, dan berkata dengan nada menghina, bukankah Anda hanya seorang Nouvelle Riche, Tuan Qian, Anda tidak ingin menyinggung kami hanya karena Nouvelle ini Riche membeli vilamu, rumah. Susao. Qian Xingguo menatap pemuda di depannya dengan ekspresi gelisah. Dia tidak pernah menyangka bahwa pacar Pan Yan akan menjadi tuan muda dari keluarga Su yang terkenal di kota Jiangcheng. Tuan Qian, Anda tidak perlu menjelaskannya. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada pimpinan perusahaan Anda untuk mengetahui apakah dia akan membiarkan Anda memecat pacar saya Su Bowen. Pemuda itu berkata dengan agresif. Kata Qian Xingguo. Pan Yan lah yang baru saja mengatakan bahwa jika Tuan Sanders membeli villa ini, dia akan mengundurkan diri secara sukarela. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Qian. Pada saat ini, Liu Chenwei secara alami tidak ingin melepaskan kesempatan bagus ini untuk menyingkirkan Pan Yan, jadi dia melangkah maju dan berteriak dengan keras. Yan, apakah kamu mengatakan itu? Susao bertanya pada Pan Yan dengan lembut. Pan Yan tertegun sejenak, kemudian dia mengerti maksud Susao. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang, aku tidak pernah mengatakan itu. Tidak ada yang pernah mengatakan itu, bagaimana kamu bisa menjebaknya? Susao tersenyum dingin. Liu Chenwei tercengang ketika dia melihat bagaimana keduanya bernyanyi bersama, wajahnya sangat terdiam, dia tidak pernah berpikir bahwa kedua orang ini akan begitu tidak tahu malu. Oke, saya tidak punya waktu untuk terus menghabiskan waktu di sini bersama kalian, Yan Xiaorou, ayo pergi. Saya akan menjelaskan kepada ketua Anda nanti, bukankah dia seorang pemula? Apa hebatnya? Susao punya selalu mendominasi, dia tidak pernah menanyakan pendapat Fendi Sanders dan yang lainnya, dan berencana untuk pergi sambil memeluk Pan Yan. Tentu saja, Qian Xingguo tidak berani menghentikannya. Lagi pula, jika dia berbicara tentang memecat Pan Yan saat ini, dia benar-benar menentang Tuan Muda Su. Sayang, kamu sangat tampan. Ketika Pan Yan melihat penampilan Su Bowen yang mendominasi, bintang tiba-tiba muncul di matanya, berpikir bahwa dia harus melayaninya dengan baik di malam hari. Tapi ini masih pagi, jadi Pan Yan tidak punya pilihan selain mencium wajah Su Bowen, dan meraih lengan Su Bowen untuk pergi. Jika Pan Yan tidak mengundurkan diri hari ini, tidak ada yang akan pergi. Tepat ketika Pan Yan berbalik untuk pergi, Fendi Sanders tiba-tiba memanggil. Hehe, kamu siapa nak? Apa kamu punya tempat untuk berbicara di sini? Setelah Su Bowen mendengar kata-kata Fendi Sanders, dia tidak bisa menahan cibiran. Fendi Sanders, apakah kamu lelah hidup? Tahukah kamu siapa saudara iparku? Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan karena kamu memiliki sedikit uang. Sue Yuro berteriak pada Fendi Sanders dengan mata berair. Iya, aku benar-benar berpikir kalau aku membeli villa, aku bisa melanggar hukum. Bukankah itu hanya villa yang rusak? Kakakku baru saja bercanda denganmu, dan kamu benar-benar mengira adikku akan melakukannya hanya karena perkataanmu. Mengundurkan diri dan berhenti. Naif. Mengandalkan kehadiran Su Bowen, Pan Yan terus mencibir getir. Lagi pula, di mata mereka, Fendi Sanders hanyalah seorang yang bau. Meskipun ada sedikit uang, dibandingkan dengan Su Bowen, itu hanyalah langit dan bumi. Anda tahu, Su Bowen adalah putra tertua dari keluarga Su, dan koneksi serta latar belakangnya semuanya luar biasa, yang tidak sebanding dengan penis bau seperti Fendi Sanders. Bab 88. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa selama aku membeli villa ini, kamu akan mengundurkan diri secara sukarela?
Jadi, jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri hari ini, tidak ada di antara Anda yang akan berpikir untuk keluar dari pintu ini. Fendi Zanders memandang Pan Yan dan mengatakan sesuatu dengan nada yang sangat dingin. Awalnya, Fendi Zanders tidak ingin menjadi terlalu besar, tetapi sikap Su Bowen terlalu sombong, yang membuat Fendi Zanders merasa sangat tidak bahagia. Selain itu, sekarang identitasnya telah terungkap, dan semua orang tahu bahwa dia kaya. Fendi Zanders tentu saja harus membalas dendam pada Pan Yan dan Sue Yurou. Setelah Liu Chenwei mendengar kata-kata Fendi Zanders, bintang muncul di matanya, karena dia mengira Fendi Zanders sangat tampan ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Bahkan Sue Yurou, yang bersembunyi di belakang Su Bowen, tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Karena dia bisa merasakan bahwa Fendi Zanders yang berdiri di depannya saat ini benar-benar berbeda dari Fendi Zanders yang dipermalukan tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun kemarin. Nah, kamu pikir kamu ini siapa? Jika kamu tidak melepaskan aku, tidakkah aku berani pergi? Su Bowen memandang Fendi Zanders dan mencibir dengan jijik. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Fendi Zanders menjawab dengan dominan. Sungguh lancang. Bawang macam apa kamu, berani mengancamku Su Bowen? Biar ku beritahu, aku harus pergi hari ini, bahkan jika Kaisar datang, aku tidak bisa menghentikannya. Su Bowen meraung marah, berbalik dan hendak berjalan keluar dari departemen penjualan. Dengan begitu banyak orang yang menonton saat ini, bagaimana mungkin Su Bowen mengakui kepengecutannya? Qian Xingguo, minta penjaga keamanan di departemen penjualanmu untuk menangkapnya. Fendi Zanders menoleh dan berkata pada Qian Xingguo. Tuan Zanders, Tuan muda Su ini. Qian Xingguo tampak sedikit malu saat ini. Selama kamu membantuku menangkap orang ini, aku bisa membeli 200 juta raja bangunan di departemen penjualanmu sekarang. Fendi Zandershun berkata dengan tenang. Ketika Liu Chenwei memperkenalkan villa tersebut kepada Fendi Zanders sebelumnya, dia juga menyebutkan villa luang di departemen penjualan. Namun Liu Chenwei merasa meskipun Fendi Zanders adalah generasi kedua yang super kaya, mustahil baginya mengeluarkan begitu banyak uang untuk membeli villa luang ini. Toh yang disebut Raja Bangunan adalah yang memiliki lokasi terbaik, fasilitas penunjang terlengkap, dan efek tampilan terbaik di sekelompok villa, namun harganya juga relatif paling mahal. Jadi pada saat itu, Liu Chenwei tidak memperkenalkan terlalu banyak kepada Fendi Zanders, tetapi hanya menyebutkannya saja. Para pramuniaga yang hadir semuanya tercengang setelah mendengar kata-kata Chen Hao. Pan Yan, Sue Yurou, Su Bowen dan lainnya juga terkejut. Tahukah Anda, villa luang itu bernilai total 200 juta yuan, dan juga sangat terkenal di Jiangcheng. Banyak sekali orang yang menunggu untuk melihat orang kaya seperti apa yang mampu membeli villa luang seperti ini. Namun saat ini, Fendi Zanders sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin membeli villa itu, dan nadanya masih begitu santai, seolah-olah dia sedang membeli kubis Cina di pasar sayur. Semua orang terkejut, mata mereka dipenuhi rasa kagum. Tuan Zanders, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Qian Xingguo sangat bersemangat hingga dia bahkan tergagap saat berbicara. Apakah menurutmu aku bercanda? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Saat ini, Qian Xingguo jelas ragu-ragu. Meskipun Su Bowen memiliki latar belakang yang kuat, Qian Xingguo tidak mampu memprovokasi dia. Namun jika Fendi Zanders benar-benar bisa membeli villa luang senilai 200 juta yuan, Qian Xingguo bisa mendapatkan 5 juta yuan atas prestasinya, dan semua karyawan di bagian penjualan juga bisa mendapatkan 50.000 yuan sebagai hadiah. Bagi Qian Xingguo dan para gadis penjual itu, uang ini adalah rejeki nomplok. Siapa yang tidak tergoda? Qian Xingguo, menurutmu apakah anak ini adalah seseorang yang mampu membeli villa luang? Su Bowen juga sepertinya melihat Qian Xingguo sedikit terguncang, dan dengan cepat berteriak sekeras-kerasnya. Xie Ming, katakan padanya, bolehkah aku membeli villa ini? Fendi Zanders menoleh dan berkata dengan lembut kepada Xie Ming. Setelah Xie Ming mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menyeka keringat di dahinya, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Zanders memang bisa membeli villa ini. Xie Ming datang untuk mengantarkan cek kepada Fendi Zanders kali ini, tetapi Presiden Bank Huaxia secara pribadi memintanya untuk datang ke sini. Dan sebelum berangkat, Presiden Bank juga secara khusus menjelaskan kepada Xie Ming bahwa tidak peduli berapa banyak yang dibelanjakan Fendi Zanders hari ini, Bank Huaxia dapat menggantinya. Meskipun Xie Ming tidak mengetahui identitas asli Fendi Zanders, dia tahu apa maksud Presiden Bank tersebut. Setelah Qian Xingguo mendengar jawaban Xie Ming, ekspresinya tiba-tiba menjadi gelisah, dan dia berteriak sekeras-kerasnya, keamanan, cepat kemari, dan tangkap ketiga orang ini. Boom. Dalam sekejap, lebih dari selusin penjaga keamanan berseragam berhenti di depan pintu. Pada saat ini, gadis penjualan di departemen penjualan juga berdiri di depan Su Bowen, Sue Yurou, dan Pan Yan. Lagi pula, jika Fendi Zanders benar-benar membeli villa luang, masing-masing akan mendapat bonus 50.000 yuan.
Jadi orang-orang ini tidak peduli dengan hubungan dengan Pan Yan sebelumnya, dan semua berdiri di sisi Fendi Zanders. Setelah melihat pemandangan ini, Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya dan memperlihatkan senyuman. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa artinya bisa mengubah hantu dengan uang. Dan Liu Chenwei berdiri di samping Fendi Zanders, dadanya naik turun, dan matanya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Awalnya, dia hanya berpikir jika Fendi Zanders bisa membeli villa senilai 50 juta ini, dia akan mendapat komisi yang besar. Namun siapa sangka Fendi Zanders justru membeli villa luang yang dikenal sebagai villa terbesar dan termahal di Jiangcheng saat ini. Apalagi dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Pan Yan, musuh bebuyutannya. Hati Liu Chenwei segera bersemi karena kegembiraan, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tahukah kamu siapa pacarku? Pergi dari sini. Bagaimana mungkin orang seperti Fendi Zanders bisa membeli villa luang itu? Kalian semua ditipu olehnya. Pan Yan sangat bersemangat dan berteriak pada penjaga keamanan di depannya. Sue Yurou, sebaliknya, membeku di tempatnya, membuka mulutnya, tidak dapat berbicara. Saat ini, dia hanya memikirkan satu hal, yaitu jika Fendi Zanders benar-benar memiliki uang untuk membeli villa luang, maka dia tidak dapat lagi menggunakan kata kaya generasi kedua untuk menggambarkan dirinya. Qian Xingguo, apakah kamu yakin ingin membantu anak itu? Su Bowen menoleh untuk melihat posisi Qian Xingguo, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat marah. Su Shao, Pan Yan pernah mengatakan sebelumnya bahwa selama Tuan Zanders dapat membeli villa itu, dia akan mengundurkan diri secara sukarela, jadi selama kamu meminta Pan Yan untuk mengundurkan diri sekarang, saya dapat segera melepaskanmu. Qian Xingguo menjawab dengan ringan. Biarkan Pan Yan mengundurkan diri. Su Bowen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Faktanya, Su Bowen sama sekali tidak peduli dengan pekerjaan Pan Yan, tetapi sebagai wanitanya sendiri, jika dia benar-benar memintanya mengundurkan diri hari ini, itu akan menghina kepribadiannya. Oke, aku tahu kamu benar-benar tidak menangis ketika melihat peti mati itu, dan kamu bahkan berani menggangguku, Su Bowen. Su Bowen tertawa muram, lalu mengeluarkan ponselnya, dan berkata dengan ekspresi galak, kalian semua tunggu aku akan meminta pamanku untuk membawa seseorang ke sini sekarang. Aku ingin kalian mengerti hari ini, apa artinya Tongtian, di perbatasan Jiangcheng bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan apapun yang Anda inginkan jika Anda punya uang. Ketika Qian Xingguo dan Si Eming mendengar bahwa Su Bowen akan memanggil pamannya, mereka langsung membeku, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Tuan Zanders, mengapa Anda tidak membiarkan masalah ini berlalu? Paman Su Bowen tidak mudah untuk dipusingkan. Sebaiknya Anda melepaskan mereka. Si Eming juga ketakutan saat ini, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan gemetar. Pamannya tidak mudah diajak main-main. Fendi Zanders tersenyum ketika mendengar kata-kata Si Eming, dan kemudian berkata dengan nada menghina, saya tidak peduli jika dia mengganggu pamannya, selama Pan Yan ini tidak mengundurkan diri hari ini, tidak ada yang bisa keluar dari pintu ini. Bab 89. Si Eming memandang Fendi Zanders di sampingnya dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Karena dia benar-benar tidak mengerti mengapa Fendi Zanders, yang tadi diam, tiba-tiba menjadi kuat. Dan Liu Chenwei menatap Fendi Zanders dengan tegas, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Fendi Zanders saat ini tampak sangat berbeda dari Fendi Zanders sebelumnya, seolah-olah dia telah berubah. Namun dia juga mulai merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Bagaimana jika kejadian hari ini benar-benar menjadi masalah besar, apa yang harus saya lakukan jika adegan tersebut tidak dapat ditutup? Tapi Qian Xingguo ragu-ragu sejenak, berlari ke sisi Fendi Zanders dengan cepat, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, jika tidak, mari kita lupakan masalah hari ini. Jika Anda terus membuat masalah, tidak ada manfaatnya bagi siapapun. Su Bowen pamanmu tidak mudah diajak main-main. Jelas sekali, Qian Xingguo juga sangat takut dengan latar belakang Su Bowen. Lupakan. Kenapa kamu ingin melupakannya? Sebelum Fendi Zanders dapat berbicara, Su Bowen berteriak sekeras-kerasnya. Bukankah kamu hebat, nak? Bukankah kamu membiarkan kami pergi? Lalu aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya keluarga Su kita hari ini. Aku akan menelepon pamanku sekarang. Kalian semua menungguku, selama itu adalah hari ini. Saya tidak akan membiarkan siapapun yang menentang saya. Su Bowen merasa bahwa Fendi Zanders jelas-jelas sedang memprovokasi dia saat ini, jadi meskipun Fendi Zanders melepaskannya sekarang, dia tidak akan pergi. Itu benar, suamiku, kamu tidak boleh membiarkan orang-orang ini pergi, bukankah mereka hanya punya sedikit uang kotor? Apa masalahnya? Teriak Pan Yan. Setelah mendengar kata-kata Su Bowen, Qian Xingguo, Liu Chenwei, dan Si Eming menyadari keseriusan masalahnya, dan ekspresi wajah mereka menjadi tegang. Karena mereka semua khawatir, jika Su Bowen memanggil pamannya, apakah mereka bertiga akan terlibat? Su Bowen mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan. Jingle bell.
Setelah telepon berdering 2 kali, orang di seberang menjawab telepon. Paman, saya di Departemen Penjualan Area Villa Hengke Real Estate, dan keamanan di sini melarang saya keluar. Setelah panggilan tersambung, Su Bowen berkata dengan nada sedih. Apakah Anda masuk ke dalam, ada masalah di luar lagi? Orang di seberang telepon bertanya dengan suara rendah. Paman, saya tidak punya. Saya hanya datang ke sini untuk mencari pacar saya, dan mereka menghentikan saya dan tidak membiarkan saya pergi, jadi saya menelepon Anda. Su Bowen berkata dengan cepat. Orang di ujung telepon ragu-ragu. Sejenak, lalu berkata dengan lembut, baiklah, tunggu di sana, saya akan pergi dan melihat sekarang. Oke, Paman. Su Bowen setuju dengan gembira, lalu langsung menutup telepon. Kalian semua tunggu aku, pamanku akan segera datang, lalu aku akan membuat kalian semua berlutut dan meminta maaf padaku. Setelah Su Bowen menutup telepon, dia berteriak pada Fendi Zanders dan yang lainnya dengan ekspresi galak. Tuan Zanders, tolong pikirkan cara. Saya mendengar bahwa Paman Su Bowen adalah kakak laki-laki Jiang Cheng yang bisa makan hitam dan putih. Jika Paman Su Bowen benar-benar datang terlambat, akhir kita pasti akan berbeda. Ini sangat menyedihkan. Xie Ming benar-benar panik saat ini, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan cemas. Saudara yang mengambil warna hitam dan putih. Fendi Zanders tersenyum menghina setelah mendengar ini, menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Tidak peduli bagaimana caranya kuatnya Paman Su Bowen, apakah dia masih bisa sekuat Fang Zihua dan Xie Huaqiang. Jika nanti Paman Su Bowen tidak tahu baik dan buruk dan bersikeras melakukan sesuatu padanya, maka Fendi Zanders akan langsung menelepon Xie Huaqiang dan bertanya padanya untuk datang dan membersihkan Su Bowen. Tetapi Qian Xingguo, Liu Chenwei, Xie Ming dan yang lainnya tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Fendi Zanders saat ini. Mereka hanya berpikir jika Paman Su Bowen benar-benar datang nanti, mungkin saja terlambat. Fendi Zanders, jika kamu meminta maaf kepada sepupuku sekarang, aku akan membantumu dan kakak iparku, mungkin kakak iparku bisa melepaskanmu hari ini. Saat ini, Sue Yurou tiba-tiba berjalan ke sisi Fendi Zanders dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, setelah Fendi Zanders, Liu Chenwei dan yang lainnya mendengar perkataan Sue Yurou, mereka semua menunjukkan ekspresi bingung, karena mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Sue Yurou berinisiatif untuk berbicara dengannya. Fendi Zanders saat ini. Faktanya, apa yang dilakukan Sue Yurou sekarang jelas-jelas mencoba menjilat Fendi Zanders. Kejadian hari ini semua disebabkan olehnya. Jika Sue Yurou tidak mengatakan di depan begitu banyak orang bahwa Fendi Zanders adalah orang malang yang mengantarkan makanan, maka Pan Yang tidak akan pernah salah paham terhadap Fendi Zanders, dan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi selanjutnya. Saat ini, Sue Yurou sudah mengetahui bahwa Fendi Zanders adalah generasi kedua yang super kaya, dan bahwa dia dapat membeli rumah mewah senilai 50 juta yuan, jadi Sue Yurou juga memiliki pemikiran lain tentang Fendi Zanders di dalam hatinya. Tadi malam di Nightlight Bar, Sue Yurou memiliki kesan yang baik terhadap Fendi Zanders, dan dia sangat senang bisa terus berkencan dengan Fendi Zanders. Namun, karena kemunculan Winda Chen dan lainnya, identitas Fendi Zanders terungkap secara langsung. Untuk sementara, Sue Yurou tidak dapat menerima kenyataan bahwa Fendi Zanders adalah orang malang yang mengantarkan makanan, jadi dia memperlakukannya dengan dingin. Tapi hari ini, ternyata Fendi Zanders ini sama sekali bukan orang miskin, melainkan generasi kedua yang super kaya. Jadi Sue Yurou merasa dia bisa mencoba berkencan dengan Fendi Zanders. Itu sebabnya dia mengambil inisiatif untuk membela Fendi Zanders sekarang. Tujuannya adalah untuk menyenangkan Fendi Zanders dan membuka jalan baginya untuk menghubungi Fendi Zanders di masa depan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Sue Yurou, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Sue Yurou. Fendi Zanders, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat dan minta maaf kepada sepupuku. Aku berjanji selama kamu bisa meminta maaf, aku pasti akan memohon kepada kakak iparku agar dia berhenti mempermalukanmu. Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Sue Yurou berkata, dia berteriak pada Fendi Zanders dengan cemas. Meminta maaf. Fendi Zanders tersenyum menghina, lalu berkata dengan lembut, saya tidak melakukan kesalahan apapun dalam masalah ini hari ini. Mengapa saya harus meminta maaf? Fendi Zanders, apakah kamu gila? Tahukah kamu siapa paman kakak iparku? Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan sedikit uang. Dalam masyarakat saat ini, uang saja tidak cukup. Kamu juga memerlukan latar belakang kekuatan dan koneksi. Kamu dan kakak iparku tidak bisa membandingkan banyak hal, tahukah kamu? Sue Yurou berteriak dengan penuh semangat. Latar belakang kontak yang kuat. Fendi Zanders tersenyum menghina, lalu berkata dengan nada tenang, dengan uang, menurutmu apakah aku masih kekurangan barang-barang ini? Kamu. Sue Yurou memandang Fendi Zanders dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Hehe, aku tidak menyangka kamu benar-benar tidak takut mati.
Awalnya aku berencana melepaskanmu demi Xiaorou, tapi karena kamu tidak tahu bagaimana harus bertobat, maka tunggu pamanku datang. Menurutku kamu bisa. Jangan terlalu sombong. Su Bowen berteriak pada Fendi Zanders dengan suara dingin. Saat ini, Sue Yurou juga sangat kecewa dengan Fendi Zanders. Dia ingin berinisiatif berteman dengan Fendi Zanders demi kekayaan. Kemudian ambil kesempatan ini untuk merayu Fendi Zanders, dan kemudian dia bisa menipu Fendi Zanders, generasi kedua yang super kaya. Tapi dia tidak menyangka Fendi Zanders begitu tidak bermoral, dan cara berpikirnya berbeda dari orang biasa. Dia sudah sekarat, namun dia bisa begitu keras kepala. Jadi Sue Yurou tidak berniat untuk terus membujuk Fendi Zanders. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berisik di pintu masuk departemen penjualan. Pria paruh baya bergegas menuju bagian penjualan bersama beberapa pria kuat berbaju hitam. Bab 90. Setelah melihat pria paruh baya itu masuk, ekspresi wajah Su Bowen langsung menjadi gelisah, dan dia bergegas ke pria paruh baya itu, lalu berkata sambil tersenyum, "Paman, kamu dianggap datang, jika kamu tidak, jangan datang lagi, aku akan ditindas sampai mati oleh orang-orang ini. Setiap hari kamu tahu bahwa kamu membuatku kesulitan di luar, sudah berapa kali ku bilang padamu, jangan terlalu menonjolkan diri saat melakukan sesuatu di luar, dan jangan membuat masalah bagiku, jangan dengarkan saja." Pria paruh baya itu memarahi dengan ekspresi muram. "Paman, kamu telah berbuat banyak salah padaku. Kali ini bukan aku yang memprovokasi orang lain, tetapi seseorang yang memprovokasiku. Aku benar-benar tidak punya pilihan, jadi aku memanggilmu." Tapi sebelum Su Bowen selesai berbicara, pria paruh baya itu tiba-tiba gemetar dan melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut. "Paman, ada apa denganmu?" Su Bowen bertanya pada pria paruh baya itu dengan ekspresi bingung. Pria paruh baya itu mengabaikan Su Bowen sama sekali, tetapi dengan cepat berjalan ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan hormat, "Tuan Zanders, mengapa Anda ada di sini?" Setelah mendengar kata-kata pria paruh baya itu, semua orang yang hadir melebarkan mata mereka, dan ekspresi mereka sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Paman Su Bowen mengenal Fendi Zanders, dan dari nada bicaranya kepada Fendi Zanders, Paman Su Bowen sepertinya sangat takut pada Fendi Zanders. Apa yang terjadi? Bagaimana Paman Su Bowen mengenal Fendi Zanders? Melihat posisi Fendi Zanders, mata Sue Yurou membelalak, tidak lebih baik dari yang lain. Fendi Zanders mengangkat kepalanya dan menatap pria paruh baya di depannya tanpa daya. Faktanya, Fendi Zanders tidak menyangka bahwa Paman Su Bowen ternyata adalah Xie Huaqiang. Faktanya, Fendi Zanders juga berencana menelepon Xie Huaqiang sekarang dan memintanya untuk berurusan dengan Su Bowen, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Su Bowen akan langsung membantunya menelepon Xie Huaqiang. "Paman, apakah kamu kenal anak ini?" Su Bowen tertegun sejenak, dan bertanya pada Xie Huaqiang dengan ekspresi bingung. Bentak. Namun, Xie Huaqiang tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia menamparkan wajah Su Bowen dengan keras, menyebabkan dia berlutut di tanah dengan pusing untuk beberapa saat. Setelah semua orang melihat Xie Huaqiang menamparkan Su Bowen, ekspresi wajah mereka tampak lebih terkejut. Paman Su Bowen tidak hanya gagal membantu Su Bowen saat ini, tetapi bahkan menamparkan wajah Su Bowen. Apa yang sedang terjadi? "Paman, kenapa kamu memukulku?" Su Bowen berlutut di tanah, memegangi wajahnya erat-erat, dan bertanya dengan ekspresi sangat sedih. "Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Zanders." Xie Huaqiang berteriak pada Su Bowen dengan mata terbuka lebar. "Kenapa? Kenapa kamu memintaku untuk berlutut dan meminta maaf padanya? Orang ini baru saja menggangguku dan menolak melepaskanku." Su Bowen berteriak dengan sangat bersemangat. "Sekarang saya meminta Anda untuk berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Zanders, apakah Anda tuli?" Pada saat ini, Xie Huaqiang telah menebak secara kasar apa yang sedang terjadi. Su Bowen pasti memprovokasi Fendi Zanders karena kepicikannya, jadi dia menelepon dirinya sendiri dan memintanya untuk datang dan mengajari Fendi Zanders untuknya. Jika Su Bowen memprovokasi orang lain hari ini, Xie Huaqiang pasti akan berdiri di sisi Su Bowen, tetapi siapa sangka Su Bowen akan menyinggung bosnya, Fendi Zanders. Anda tahu, Fendi Zanders adalah ketua di belakang layar Emgrand Group, dan dia memiliki aset 10 triliun yuan. Bahkan orang-orang setingkat Fang Zihua harus tunduk pada Fendi Zanders. Tanyakan saja padanya, Xie Huaqiang kecil, bagaimana dia bisa menyinggung perasaan Fendi Zanders karena masalah sepele ini? "Paman." Su Bowen masih sedikit enggan. "Saya meminta Anda berlutut untuk meminta maaf kepada Tuan Zanders, tidakkah Anda mendengarnya?" Xie Huaqiang menatap tajam ke arah Su Bowen, dan meraung dengan ekspresi yang sangat marah. Su Bowen berdiri di sana dan ragu-ragu selama 2 detik. Dia belum pernah melihat Xie Huaqiang begitu marah sebelumnya. Reaksi Xie Huaqiang saat ini hanya dapat menjelaskan satu masalah, yaitu Fendi Zanders di hadapannya bukanlah seseorang yang dapat diprovokasi sama sekali. Jadi setelah ragu-ragu selama 2 detik, Su Bowen benar-benar berlutut di depan Fendi Zanders dengan keras.
Ketika Pan Yan melihat Su Bowen berlutut di depan Fendi Zanders, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak dapat berbicara. Dia merasa secercah harapan terakhirnya telah hancur. Awalnya, Pan Yan berencana memanfaatkan pengaruh keluarga Su Bowen untuk memberi Fendi Zanders pelajaran yang baik dan membangun kembali prestisenya di departemen penjualan. Namun siapa sangka setelah Paman Su Bowen datang, bukan saja ia tidak membantu Su Bowen memberi pelajaran kepada Fendi Zanders, melainkan malah membuat Su Bowen berlutut dan meminta maaf kepada Fendi Zanders. Saat ini, Sue Yuro ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Fendi Zanders pertama kali menghabiskan 50 juta untuk membeli villa tersebut, yang membuat Sue Yuro mengubah pandangannya terhadap Fendi Zanders. Dia menyesali mengapa dia mempermalukan Fendi Zanders dengan Winda Chen dan yang lainnya kemarin. Pada saat ini, setelah melihat Su Bowen berlutut di hadapan Fendi Zanders, dia merasa lebih menyesal di dalam hatinya. Jika saya tidak mempermalukan Fendi Zanders kemarin, tetapi menambahkan WeChat Fendi Zanders, mungkin saya sudah menjadi pacar Fendi Zanders sekarang. Namun sayang sekali tidak ada obat penyesalan yang bisa dijual di dunia ini. Tuan Zanders, maafkan saya, masalah hari ini adalah salah saya. Su Bowen mengertakkan gigi dan membisikkan sesuatu kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders menatap Su Bowen dengan dingin, tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, ketika semua orang yang hadir melihat bahwa Su Bowen benar-benar berlutut di hadapan Fendi Zanders, mereka semua tersentak, tatapan mereka sangat rumit. Melihat pemandangan ini, mereka sepenuhnya memahami bahwa Fendi Zanders di depannya bukan hanya generasi kedua yang super kaya, tetapi juga memiliki latar belakang yang sangat kuat, jika tidak, Xie Huaqiang tidak akan pernah bersikap seperti itu. Pan Yan, Sue Yuro dan yang lainnya menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka sakiti hari ini. Dan Sue Yuro bahkan mulai merasa bahwa perilakunya sebelumnya terlalu konyol. Dia sebenarnya ingin Fendi Zanders meminta maaf kepada Su Bowen, dan dia juga bisa membantu Fendi Zanders. Saat melihat Fendi Zanders menolaknya, Sue Yuro masih merasa bahwa Fendi Zanders cuek. Tapi kalau dilihat sekarang, mungkin Fendi Zanders sama sekali tidak menganggap serius Su Bowen, itulah mengapa dia begitu percaya diri. Ada apa dengan Fendi Zanders ini? Dia jelas merupakan generasi kedua yang super kaya, tapi dia masih berpura-pura menjadi orang miskin yang mengantarkan makanan. Sue Yuro tiba-tiba merasa otaknya tidak cukup, dia benar-benar tidak mengerti tindakan Fendi Zanders. Di sisi lain, Liu Chenwei membuka mulutnya dan melihat pemandangan ini dengan bodoh. Dia tidak menyangka latar belakang Fendi Zanders akan begitu kuat. Bahkan Paman Su Bowen, Xie Huaqiang, dengan hormat memanggilnya Tuan Muda Chen setelah melihat Fendi Zanders, dan memilih untuk berdiri di sisi Fendi Zanders. Xie Ming dan Qian Xingguo juga tampak bingung. Keduanya tahu betul keberadaan Xie Huaqiang di Jiangcheng. Tapi siapa sangka pria bertubuh besar yang bisa mengambil warna hitam dan putih bisa begitu rendah hati kepada Fendi Zanders saat ini. Qian Xingguo tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Fendi Zanders, yang berpakaian agak lusuh, sangat terkejut. Xiao Qiang, apakah orang ini keponakanmu? Pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba bertanya pada Xie Huaqiang dengan lembut. Ketika semua orang mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajah mereka menjadi lebih terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Fendi Zanders akan memanggil kakak laki-lakinya Xie Huaqiang, yang telah mendominasi Jiangcheng selama bertahun-tahun, sebagai Xiao Qiang. Apakah judul ini terlalu kekanak-kanakan?